kepada Bapak Syawildan selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga Keuangan dan teman yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Eventamba selaku moderator di kelompok ini. Dan saya membawakan dua teman saya. Yang pertama Muhammad Jaki Arafli dan yang kedua Edi Alfian. Ya Kak, maaf Kak. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Dede. Melek anjir. Hadir. Baik, di sini ada pengenalan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara pihak asuransi dalam kurung perusahaan asuransi dan pihak tertanggung dalam kurung pemegang polis untuk memberikan perlindungan finansial jika terjadi risiko yang tidak terduga. Melalui asuransi, Anda dapat memindahkan risiko kepada pihak asuransi dengan membayar premi secara berkala. Asuransi memungkinkan Anda untuk mendapatkan jaminan keamanan finansial dalam menghadapi berbagai kemungkinan buruk dan dapat terjadi, seperti kehilangan, kecelakaan, atau kondisi darurat lainnya. Dengan demikian, asuransi dapat memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan yang Anda butuhkan. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, melindungi kesejahteraan finansial keluarga jika terjadi kematian. Yang kedua, asuransi kesehatan, memberikan jaminan biaya pengobatan dan perawatan medis. Yang ketiga, asuransi kendaraan, mengcover kerugian akibat kerusakan atau kecelakaan kendaraan. Yang keempat, asuransi properti, melindungi rumah dan properti lainnya dari risiko kerusakan atau kehilangan. Yang kelima, asuransi perjalanan, memberikan perlindungan selama perjalanan seperti penundaan penerbangan atau kehilangan bagasi. Yang keenam, ada asuransi pendidikan, membantu membiayai pendidikan anak di masa depan. Selanjutnya ada manfaat asuransi. Asuransi memberikan perlindungan finansial yang komprehensif. Ini membantu menjaga stabilitas keuangan dan saat menghadapi kejadian tak terduga seperti kecelakaan, penyakit, kehilangan, atau kerusakan properti. Manfaat asuransi meliputi pertanggungan biaya pengobatan, penggantian kerugian, dan jaminan masa depan yang lebih aman. Ini membantu meminimalkan risiko dan memastikan kesejahteraan finansial Anda dalam jangka panjang. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada klaim asuransi. Yang pertama ada pengajuan klaim. Prosedur pengajuan klaim asuransi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan polis. Pemegang polis perlu menyertakan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Yang kedua ada verifikasi dan investigasi. Pihak asuransi akan melakukan verifikasi dan investigasi atas klaim yang diajukan untuk memastikan keabsahan sebelum disetujui. Yang ketiga, ada pembayaran klaim. Jika klaim disetujui, pihak asuransi akan segera membayarkan santunan kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan polis. Selanjutnya ada perhitungan premi asuransi. Premi asuransi dihitung berdasarkan berbagai faktor, seperti jenis asuransi, usia, riwayat kesehatan,
dan jumlah pertanggungan. Perhitungan premi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan perlindungan yang tepat dan terjangkau. Biaya premi juga dipengaruhi oleh tingkat resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula premi yang harus dibayar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi asuransi. Yang pertama itu ada usia. Usia calon pemegang polis menjadi salah satu faktor utama yang menentukan premi asuransi. Semakin tua usia, semakin tinggi resiko kesehatan, sehingga premi yang harus dibayarkan juga akan lebih mahal. Yang kedua ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan calon pemegang polis juga mempengaruhi premi asuransi. Jika ada penyakit bawaan atau kondisi kesehatan tertentu, perusahaan asuransi akan menyesuaikan premi berdasarkan tingkat risiko. Yang ketiga ada pekerjaan. Jenis pekerjaan calon pemegang polis dapat mempengaruhi premi asuransi. Pekerjaan dengan risiko tinggi seperti pekerjaan di bidang konstruksi atau penerbangan biasanya memiliki premi yang lebih mahal. Yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidup calon pemegang polis seperti merokok, konsumsi alkohol, atau tingkat aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi premi asuransi. Gaya hidup yang beresiko tinggi akan dikenakan premi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada peran asuransi dalam manajemen risiko. Yang pertama ada perlindungan finansial. Asuransi menyediakan jaminan pengaman finansial yang melindungi Anda dari kerugian finansial akibat risiko tak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan. Selanjutnya ada manajemen risiko. Dengan asuransi dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, memungkinkan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Beberapa produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi investasi dapat membantu dengan aman dan terencana. Selanjutnya ada kelangsungan bisnis. Asuransi dapat melindungi bisnis, dapat mengganggu kelangsungan usaha, seperti kerusakan properti, tanggung jawab hukum, dan kehilangan pendapatan. Hak dan kewajiban pemegang polis. Haknya, pemegang polis berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan polis yang ditandatangani. Mereka juga berhak untuk mengajukan klaim asuransi ketika terjadi peristiwa yang dijamin oleh polis. Kewajibannya, pemegang polis wajib membayar premi asuransi secara tepat waktu. Mereka juga harus memberikan informasi yang jujur dan akurat saat mengajukan aplikasi asuransi. Transparansi. Pemegang polis berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang polis mereka, termasuk manfaat, pengecualian, dan prosedur klaim. Kesimpulannya adalah asuransi memegang peranan penting dalam melindungi aset dan kesejahteraan finansial kita. Dengan memahami jenis-jenis asuransi, klaim, dan perhitungan premi serta manfaatnya, kita dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan menjamin keamanan masa depan kita.
Kedepannya diharapkan industri asuransi di Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Baik, apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kak, ini langsung baca review jurnal ya? Judulnya Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. Volume dan halaman, volume 8, nomor 1, halaman 173. Peneliti Dina Miftahul Jana, tahun penelitian 2019. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui bagaimana sikap perilaku masyarakat terhadap eksistensi asuransi syariah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung eksistensi asuransi dan kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah di Indonesia. Subjek penelitiannya sikap perilaku masyarakat terhadap eksistensi asuransi syariah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung eksistensi asuransi dan kesadaran masyarakat terhadap asuransi di Indonesia. Metode penelitiannya tinjauan pustaka. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari literatur dan sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa eksistensi asuransi syariah di Indonesia dapat ditingkatkan apabila memiliki dasar hukum yang khusus yang saat ini masih sangat minim untuk mengatur asuransi syariah. Selain itu diperlukan peran agen asuransi syariah untuk menjembatani informasi kepada masyarakat tentang produk, sistem, kegunaan, dan manfaat asuransi syariah. Dalam industri syariah, baik asuransi umum, asuransi jiwa, dan asuransi syariah diketahui bahwa adanya peran seorang agen yang memiliki pengaruh langsung terhadap asuransi syariah. Kesimpulannya, asuransi syariah harus memiliki dasar hukum yang khusus dan masih sangat minim untuk mengatur asuransi syariah. Seorang agen asuransi juga berperan memberikan solusi serta pelayanan yang terbaik terhadap calon peserta dalam memilih produk asuransi syariah. Pelayanan yang terbaik untuk calon peserta yaitu memberikan pemahaman yang benar sesuai praktik tanpa adanya rekayasa.
belum? Dek. Baik. Judul akad kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, volume dan halaman vol 8 nomor 1 halaman 117.119. Penelitian Azhar Alam dan Supri Hidayah. Review dari Alpian tahun penelitian 2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui akad-akad yang terkandung dalam produk fitur wakaf tersebut dengan menggunakan pendekatan field research, kajian literatur, dan analisis data kualitatif. Objektif penelitiannya, perusahaan PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Metode penelitian tingkat pustaka. Metode itu melibatkan pengumpulan data dari interaktor dan sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fitur wakaf unit link Alisha Product Plus telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional karena telah terpenuhi unsur ketentuan wakaf manfaat asuransi, wakaf manfaat investasi, dan ketentuan ujrah. Wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang dilestarikan oleh masyarakat terdahulu, sedangkan dalam wakaf asuransi syariah mempermudah masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk manfaat baik dari produk asuransi dan investasi dalam asuransi syariah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa pelaksana fitur wakaf unit Alisha Product Plus telah sesuai berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Peninjauan dari pelaksananya mulai dari adanya from janji dalam kurung wadah wakaf sebagai pernyataan janji dari peserta besar persentase maksimal manfaat asuransi yang dapat diwakafkan sebesar 45% dan manfaat investasi maksimal sebesar 30%. Ketentuan ujrah pada tahun pertama tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler serta ujrah. Tahun berikutnya maksimal sebesar 50% dari kontribusi reguler. Akad merupakan bingkai transaksi dalam berbagai kegiatan bisnis maupun usaha perekonomian syariah. Salah satunya adalah asuransi syariah. Pada produk fitur wakaf unit Alisha Protection Plus asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad, yaitu akad tabaru, akad wakalah, bil ujrah, akad mudarobah, akad wakaf, akad warisan, dan akad kodrah. Implikasi dan penelitian ini adalah perlunya para nasabah mempertimbangkan untuk memilih produk asuransi jiwa syariah yang berfitur wakaf dan telah sesuai akad
dan ketentuan fatwa DSN MUI agar dapat terus mengalirkan pahala kebaikan mereka kepada sesama manusia. Terima kasih. Baik, judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih asuransi kesehatan. Journal of Scientific Research and Development. Kolom dan halaman 5 halaman 255, 256, 257. Peneliti Niluh Ayu Citra Mutiara Hati. Review Muhammad Zakir Rafi. Tahun penelitian 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih biaya kesehatan, yaitu asuransi kesehatan. Subjek penelitian, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, faktor premi berpengaruh terhadap penentuan pembiayaan kesehatan, terutama pembelian polis asuransi kesehatan. Metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sistematik literatur review atau SLR, yaitu dengan mencermati setiap wacana dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan relevan terkait dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, faktor produk, dan faktor premi berpengaruh terhadap penentuan pembiayaan kesehatan, terutama pembelian polis asuransi kesehatan. Hal ini merupakan salah satu kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah karena mengingat kebermanfaatan sebuah asuransi atau jaminan kesehatan yang sangat penting untuk seluruh masyarakat dalam memberikan jaminan kesehatan di masa mendatang. Kesimpulannya, kebutuhan akan kesehatan tidak hanya mencakup keakuratan terapi, akan tetapi meliputi kemudahan akses, kenyamanan, pelayanan yang menyenangkan, dan kecanggihan alat sudah menjadi pilihan sebagian masyarakat dalam memenuhi kesehatan. Pemilihan asuransi kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran akan kesehatan, ketersediaan dana, manfaat yang ditawarkan, kondisi kesehatan individu, pilihan provider, reputasi perusahaan asuransi, dan regulasi pemerintah. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pembelian polis asuransi kesehatan. Sekian, terima kasih. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya. Pertama, perkenalkan, nama saya Roy. Di sini saya ingin bertanya, sepenting apa sih asuransi dalam kehidupan?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Roy Lino dari kelompok 9. Tadi pertanyaannya pentingnya asuransi dalam kehidupan. Pen- Asuransi memberikan perlindungan finansial yang komprehensif, karena asuransi penting dalam kehidupan itu untuk membantu menjaga stabilitas keuangan saat menghadapi kejadian yang tak terduga seperti kecelakaan, penyakit, kehilangan, atau kerusakan properti. Seperti yang ada di manfaat asuransi meliputi pertanggungan biaya pengobatan, penggantian kerugian, dan jaminan masa depan yang lebih aman. Sekian jawaban dari saya. Gimana? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup untuk jawabannya. Boleh, boleh. Ya. Baik, Baik, saya akan menjawab pertanyaan Angel. Tadi pertanyaannya intinya kayak kenapa di Indonesia asuransi kurang peminat ya? Faktor yang pertama itu mungkin kayak kurangnya edukasi tentang asuransi.
dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi. Jadi kurang daya minat masyarakat untuk membeli asuransi. Mungkin seperti itu. Cukup apa belum? Ya, sama-sama. Baik, pertanyaannya sudah saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada teman-teman. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya teman-temannya. Ini presentasi. Ini strategi bisa. Henti dulu. Jadi baca itu aja udah. Oke. Udah pindahin ini. Udah pindahin slide gimana? Mau. Buka PowerPoint. Nah, bisnis. Udah pindahinnya gimana ntar? Udah pindahin. Ya maksudnya mau geser slide selanjutnya. Ini kan bawah. Bukan yang harus begini. Ini bukan. Pantas paling ini. Ini apa oke. Aku nggak mau geser nih. Kamu geser coba. Ya masa.
Ada. Iya, Angel, buat baru lagi aja nggak apa-apa. Kembali kemana? Ini kameranya aktif kan? Kameranya aktif. Kayaknya Aktif, udah ngomong. Sangan dulu. Nanti ngobrolin sangan dulu. Udah dulu pertama. Iya, Angel. Iya. Boleh. Makasih, Angel. Iya.